Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga adalah tempat kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tak terlukiskan, di mana penghuninya akan hidup dalam keadaan bahagia selamanya. Surga merupakan tujuan akhir bagi umat Islam yang menjalani kehidupan yang saleh di dunia ini. Tidak hanya itu, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala juga membangunkan rumah di surga yang disebut sebagai Darul Jannah atau rumah surga. Ini adalah tempat tinggal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa dan melakukan kebaikan selama hidup mereka di dunia. Rumah di surga dipercayai sebagai tempat yang indah, dihiasi dengan keindahan yang tak terbayangkan, kenikmatan yang tiada tara, dan kebahagiaan yang abadi. Konsep rumah di surga adalah gambaran dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman dan saleh. Alhamdulillah, sebagian kita telah tinggal di rumah-rumah milik sendiri, kecil maupun besar. Sebagian yang lain sedang berusaha memiliki rumah. Sebagian lagi baru mampu berharap suatu saat memiliki rumah yang akan ditinggalinya bersama keluarga. Tentunya ketika telah memiliki rumah, rasanya seperti telah memiliki tempat berlindung, tempat berkumpul dengan keluarga, tempat untuk kembali pulang. Tetapi semua itu adalah rumah-rumah di dunia. Tidakkah kita memikirkan pula bagaimana kelak tempat tinggal kita di akhirat? Tentu saja, setiap muslim berharap memiliki rumah di akhirat kelak. Seorang muslim memiliki kesempatan untuk dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan yang mereka lakukan. Hal ini telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Rumah atau tempat tinggal para penghuni surga juga dijelaskan dalam Al-Quran. Hal tersebut merupakan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Kenikmatan surga bukan hanya sebatas pada indahnya pemandangan dan sungai-sungai yang mengalir jernih. Penduduk surga juga akan dibangunkan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman. Rumah ini sama sekali berbeda dengan rumah yang ada di bumi, bahkan untuk yang paling mewah sekalipun. Dalam Al-Quran Surah Ad-Dumar ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran rumah di surga. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah telah berjanji dengan sebenar-benarnya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kenikmatan rumah di surga juga digambarkan lewat surah Al-Waqi'ah ayat 15. Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,
Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja setiap Muslim berharap memiliki rumah di akhirat kelak. Untuk membangun rumah di surga, ada banyak cara yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beberapa amalan berikut ini telah dijanjikan akan mendapatkan rumah di surga kelak. Yang pertama, membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kecil maupun besar, maka Allah akan membuatkan sebuah rumah baginya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski sebesar sangkar burung atau bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah atau istana di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, rutin membaca surat Al-Ikhlas. Siapa saja yang ingin dibangunkan rumah di surga, maka hendaklah senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menutup celah dalam saf salat jamaah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi suatu celah dalam saf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya karena hal tersebut, dan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, selalu mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum duhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, mengerjakan 12 rakaat salat rawatib setiap sehari. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat sunat dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, barang siapa merutinkan solat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, meninggalkan perdebatan, meninggalkan kebohongan, sekalipun bercanda. Akhlak yang baik. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia orang yang benar. Aku memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun dalam bentuk candaan. Aku memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, mengucap pujian dan bersabar atas kematian anak si buah hati.
Ketika seseorang bersabar atas kematian anaknya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyiapkan rumah di surga yang bernama Baitul Hamdi. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya. Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku saat itu? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia dengan nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedelapan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berhijrah dengan sebuah rumah di pinggir surga, di tengah surga dan surga yang paling tinggi. Aku menjamin orang yang beriman kepadaku masuk Islam dan berjihad dengan rumah di pinggir surga, di tengah surga dan di surga yang paling tinggi. Barang siapa yang melakukan itu, maka ia tidak membiarkan satupun kebaikan, dan ia lari dari setiap keburukan. Ia pun akan meninggal di mana saja Allah kehendaki untuk meninggal. Hadis riwayat An-Nasa'i. Itulah 8 orang yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah di surga. Semoga kita dimudahkan mendapat rumah atau istana di surga. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.